Hello, good morning my student G6. How are you today? Now we will start our lesson about religion. Please keep silent and take your Bible and ready to study. Okay, before we study, close your hand, close your eyes, we pray. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada hari ini kami mau belajar. Tuhan, berkati kami yang akan belajar, berkati juga anak-anak fisik yang ada di rumah. Tuhan, Engkau menjamah mereka, menyertai mereka, sehingga Tuhan tidak sia-sia Tuhan pelajaran kami pada hari ini dan pertemuan yang kami lakukan sekalipun itu melalui daring. Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan menjamah anak-anak fisik di rumah, di tempat di mana mereka berada. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, anak-anak fisik, kita akan lanjut materi. Minggu lalu kita belajar tentang ibadah ya. Nah, minggu lalu juga ada ayat hafalannya. Dan juga Miss sudah memberikan beberapa pengertian dan hakikat ibadah yang sebenarnya. Ibadah tidak hanya sekedar di mana? Di gereja ya. Tidak hanya sekedar ketika memuji-muji Tuhan di gereja, tetapi lebih luas daripada itu, yaitu ketika kita menolong orang lain, melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, termasuk ibadah. Nah, di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya, apapun yang kita lakukan melalui tubuh kita ini, hendaklah itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Nah, kita lanjut materi dengan tema hari ini, yaitu beribadahlah sebab Tuhan Yesus baik. Oke, selamat belajar dan ada nanti latihannya, silahkan dikerjakan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, anak-anak Miss P6, kita lanjut materi kita ya. Kalau minggu lalu tema kita apa? Tentang ibadah, pengertian ibadah ya. Nah, di sini Miss akan mengajarkan dengan judul beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Dari materi ini tujuannya supaya anak-anak Miss boleh memahami fokusnya adalah Tuhan yang baik. Kenapa baik? Karena Dia telah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Hanya Dia yang layak disembah atau dipuji. Jadi ibadah kita tertujunya kepada Tuhan. Oke, sebelumnya di sini Miss ada memberikan latihan 1. Ada 6 soal. Silahkan dikerjakan ya. Ini soal berdasarkan pelajaran kita minggu lalu. Jadi kalau anak-anak Miss benar-benar mengerjakan tugas minggu lalu, maka ini akan sangat mudah dikerjakan. Oke. Nah, mari kita membaca Ulangan 10 ayat 12 sampai 22. Sama-sama kita membaca ya. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka. Dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap.
yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya lah harusnya engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Oke. Nah, beribadah menurut kitab Ulangan di sini ada 3 poin yang bisa kita pelajari anak-anak Miss. Yang pertama, hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, melakukan kehendak Tuhan adalah wujud nyata dari sikap taat dan bersyukur. Yang kedua, melakukan perbuatan baik, ya. Sunatlah hatimu, katanya tadi. Istilah sunat dalam perjanjian lama mempunyai 2 pengertian, yaitu penyucian, pendewasaan, pengabdian, dan pembersihan dari hal-hal najis dan cemar. Yang ketiga, beribadah kepada Tuhan, ya. Jangan lagi tegar tengkuk, katanya, yaitu mengagumi Tuhan dari perbuatan-perbuatannya yang dahsyat. Nah, selanjutnya baca lagi dari Mazmur 100 ayat 1-5. Yuk sama-sama membaca sama Miss. Dibuka Alkitabnya, Mazmur 100 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan dombanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Oke. Jadi kita bisa pelajari bahwa beribadah ialah ungkapan rasa syukur, hormat, serta pujian dan sukacita kepada Tuhan, karena Dia telah mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan kita. Ibadah yang berkenan kepada Allah ialah ketika Ia menjadikan seluruh kehidupan kita bermanfaat bagi sesama. Oke, anak Miss P6, di sini ada latihan 2. Tuliskan kegiatan-kegiatan yang termasuk ibadah. Contoh di sini, 1, mengasihi sesama. Apalagi minggu lalu banyak Miss kasih contoh gambar-gambar ya, yang termasuk ibadah, karena ibadah luas artinya. Nah, ayat hafalan ya. Ayat hafalannya minggu ini Yosua 24 ayat 14b. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Amin. Oke, tetap semangat. Minggu depan kita akan belajar tentang sikap beribadah yang benar kepada Tuhan. Tetap semangat anak Miss P6. Dan Tuhan Yesus memberkati. See you and God bless you. My student P6, gimana belajarnya? Miss harap semua boleh serius belajar ya. Oke, ikuti pelajaran dengan baik ya. Apa tadi yang sudah dipelajari? Tadi kan kita sudah membaca kitab, merenungkan firman Tuhan, dan ada juga ayat hafalannya ya. Khusus hari ini, silakan dikuasai, dipelajari, apa yang menjadi latihannya dikerjakan. Dan sampai ketemu minggu depan dengan tema yaitu sikap beribadah kepada Tuhan. Oke, see you and God bless.